Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Islaili dengan NIM 2301 dari kelas 1D Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Al-Hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Hatim MPD. Jadi, selanjutnya saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Pengertian Hadis Maudhu dan Permasalahannya. Selanjutnya mari simak pengertiannya. Pengertian hadis maudhu. Apabila kita tinjau secara bahasa, hadis maudhu ini merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wa dengan ya. Dan dari kata wa dengan ya ini tentu memiliki banyak makna, antara lain yaitu menggugurkan, melahirkan, mengurangkan, menghinakan. Adapun istilah hadis maudhu ini para muhaddisin adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengada-ada dan dusta yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan ataupun beliau takrikan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya hadis maudhu ini ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan, perkataan maupun takrirnya secara rekan atau dusta semata-mata. Dalam penggunaan mayoritas agama Islam, hadis maudhu ini juga disebut hadis palsu. Kata-kata yang digunakan hadis maudhu ini seperti halnya al-mutakalaku, al-muta'allau, al-masnu, dan al-makzub. Tentukan kata-kata tersebut memiliki arti yang begitu sama. Pemakaian kata tersebut ialah lebih mengkokohkan takkid bahwa hadis seperti ini semata-mata dusta terhadap atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah munculnya hadis maudhu. Banyaknya yang masuk ke agama Islam dari agama lain, hal itu semata-mata hasil dari penyebaran para dai terdahulu berdakwah ke pelosok-pelosok dunia. Secara tidak langsung, hal ini menjadi salah satu faktor awal dibuatnya hadis-hadis maudhu. Tidak bisa dipercayai bahwa sebagian dari mereka memeluk Islam karena benar-benar ikhlas dan tertarik dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Namun, ada juga sekelompok dari mereka yang menganut agama Islam itu hanya untuk keterpaksaan agar mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu. Maka, golongan ini biasa kita kenal dengan kaum munafik. Kelompok seperti itulah yang kemudian senantiasa menyimpan rasa dendam dan dengki terhadap umat Islam dan kaum muslimin seluruh dunia. Selanjutnya, mereka menunggu peluang yang tepat untuk menghancurkan dan menimbulkan keraguan di orang banyak terhadap Islam, agar orang beragama Islam itu memiliki rasa keraguan dalam beragama. Peluang tersebut sudah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah bin Affan. Golongan inilah yang menamburkan benih-benih fitnah yang pertama. Saat itu orang-orang toleran terhadap orang lain. Seorang Imam Muhammad ibnu Sirin menuturkan pada mulanya umat Islam apabila mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdirilah bulu roma mereka. Namun setelah terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, mereka mendengar hadis, mereka selalu bertanya, dari manakah hadis itu diperoleh? Apabila diperoleh dari orang-orang ahlus sunnah, hadis itu diterima sebagai dalil dalam agama Islam. Dan apabila diterima dari orang-orang penyebar bid'ah, hadis itu ditolak. Di antara orang-orang yang memainkan peranan dalam hal ini adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang mengaku memeluk Islam. Dengan berdalih membela Sayyidina Ali dan Ahlul Bait, ia berkeliling ke segenap pelosok daerah untuk menabur fitnah kepada orang banyak.
Ia menyatakan bahwa Ali yang lebih layak yang menjadi khalifah daripada Utsman, bahkan juga Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ali ini beralasan dengan mendapatkan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebuah hadis palsu yang ia buat berbunyi, setiap nabi itu ada penerima wasiatnya dan penerima wasiatku adalah Ali. Namun, penyebaran hadis maudhu pada masa itu belum begitu tersebar luas karena masih banyak para sahabat yang masih hidup sehingga sahabat tersebut mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa akan kepalsuan hadis tersebut. Sebagai contohnya, Sayyidina Utsman ketika beliau mengetahui hadis maudhu yang dibuat oleh beliau langsung mengambil tindakan untuk mengusir Ibnu Saba dari Madinah. Selanjutnya yaitu hukum dan yang meriwayatkan hadis maudhu. Kaum agama Islam telah mempersepakati bahwa yang membuat atau meriwayatkan hadis maudhu ini dengan kesengajaan yaitu haram secara mutlak. Namun bagi mereka yang telah mengetahuinya bahwa hadis itu palsu, kemudian adapun bagi mereka yang meriwayatkan dengan suatu tujuan ingin memberitahu kepada orang bahwasanya hadis ini adalah palsu, menerangkan atau meriwayatkan ataupun juga membacakannya, maka tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi ketika sudah mendapatkannya sesuatu penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang sudah diceritakan atau diamalkan itu adalah hadis palsu, maka dari itu hendaklah segera tinggalkan. Kalau dia tetap mengamalkannya kemudian dari jalan sanad lain tidak sama sekali, maka hukumnya sangatlah tidak boleh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari semua paparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis maudhu ini merupakan sesuatu ancaman besar bagi umat Islam. Hukum dari para ulama yang ditujukan kepada pembuat hadis dan penyebarannya cukup memberi gambaran kepada kita bahwa hal itu tersebut tidak patut kita contoh dan juga merupakan suatu perkara yang harus mendapat perhatian serius. Untuk menghindari terjerumusnya suatu perkara yang tidak ringan, itu para kaum muslimin agar lebih serius dalam mengalami atau mendeteksikan hadis-hadis palsu tersebut. Oleh sebab itu, hadis tersebut sudah semakin banyak beredar di kalangan umat Islam, khususnya di tanah air kita, Indonesia. Jika tidak, maka akan banyak umat Islam yang terpedayanya oleh janji-janji kosong yang disebarkan oleh golongan yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian juga persoalan pada penelitian terhadap suatu hadis baik segi sanad maupun matan. Hal ini adalah suatu keharusan demi mendapatkan informasi mengenai kualitas suatu hadis agar suatu hadis ini dapat diterima dan diamalkan atau tidak, selain karena kedudukan hadis ialah sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, sehingga menghindar diri dari menggunakan hadis-hadis lemah bahkan palsu. Dalam meneliti keahlian suatu hadis dari segi sanad, maka peneliti harus melakukan penelitian terhadap sanad dalam Ada 5 aspek penelitian yaitu: pertama, kebersambungan sanad, kedua, keadilan keriwayatan, ketiga, kehabitan periwayatan, keempat, ketiadaan ilat, dan yang kelima, ketiadaan syaz. Kelengkapan 5 kriteria tersebut menunjukkan kepada keahlian sanad hadis. Meskipun demikian, kesahihan sanad hadis bukan berarti kesahihan pada matan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjut dari segi mata atau penglihatan langsung. Baik, cuman itu tentang materi dari hadis maudhu dan pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.